selanjutnya kita awali memantapkan tauhid kita dengan kalimat thayyibah, kalimat miftahul jannah, kalimat ikhlas, ya. Kalimat tauhid, ya. Sama-sama kita baca. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan anca ataupun PR yang telah lalu. Kita berapa ini ya? Alhamdulillah ya, kita mulai. Mudah-mudahan dengan asbab wasilah pembacaan suratul yasin, tahlil, tahmid, dengan pembacaan asmaul husna, kita semua yang hadir dan juga yang enggak sempat hadir dan yang ada di lingkungan Blok AG, mobil khusus, semuanya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan keimanan dan keislaman kita, diistiqomahkan dalam hati kita, yaitu ketauhidan, atiullah wa atiur rasul. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, tidaklah hanyalah kepada engkau ya Allah, anta maksudi, aku bermaksud, aku bersejak, anta maksudi waridhaka matlubi, dan kepada engkaulah aku menyupri ridhamu. Waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, dan berikanlah kami semua kekuatan, berilah kami semuanya kekuatan untuk selalu mencintai Allah dan Rasulnya, dan sampailah kepada kemakrifatan hati kami semuanya kepada Engkau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadikanlah semua jalan menuju Allah. Kita punya tangan, kita punya lisan, kita punya telinga, punya hati, punya semuanya anggota tubuh. Semuanya jadikan jalan menuju Allah. Punya harta, jadikan jalan menuju Allah.
punya jabatan, semuanya. Jadikan batu loncatan bisa sampainya kepada Allah. Semuanya. Karena Allah ciptakan semuanya ini adalah tidak lain dan tidak bukan bagi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang punya hati dan akalnya, yang bisa memanfaatkan fasilitas ini sampai kepada Allah. Bisanya itu semua bisanya dijadikan sampai alat sampainya kemana? Ke Allah. Dari mana startnya? Tadi la ilaha illallah la maujuda la ilaha illallah la ma'buda la ilaha illallah la matluba la ilaha illallah la maqsuda dikemas dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu tidak ada kalimat puncak daripada semua kalimat ada di kalimat la ilaha illallah. Awas, jangan diakukan kita punya tenaga, punya kekuatan, punya segalanya, melupakan yaitu Allah. Makanya yang bisa dijadikan sampainya kepada Allah. Kita makan kacang. Ketika kita masuk bismillahirrahmanirrahim, kita makan rambutan, kita minum kopi. Jadikan itu jembatan kepada sampainya sirru qalbi kepada Allah. Apa? La maujuda illallah. Yaitu yang maujud itu adalah di dalam sirru kita lihatkan ka'anna tarah wa innakum tarah wa innahu yarah. Kita tidak bisa melihat Allah melihat. Ketika kita makan bukan kacang yang mempunyai kenikmatan, bukan bukan rokok yang diisap punya kenikmatan, bukan datiahnya itu lidahnya, tetapi Allah menghendaki memberikan rasa kepada benda tersebut. Itulah makanya itu yang dinamakan dengan zikir pada hakikatnya. Makanya bisa gitu. Ada zikir fil asma, yaitu Allahu Allah, yaitu ismudat dalam hati. Ada zikir fis sifat, kita melihat kekuasaan Allah. Ada zikir fil af'al, bahwa semuanya itu adalah muara kehendak dan kekuasaan Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka itu adalah zamal Allah, yaitu keindahan atau kasih sayang Allah. Tetapi kalau kita umpamanya mendapatkan musibah atau mendapatkan ketidakenakan, itu dah dinamakan dengan zamal Allah dan karohah, jumudullah. Artinya yaitu karohahnya atau pemaksaannya Allah. Gitu. Awas. Jadi diikutkan semuanya muara kepada Allah. Awas ya. Jangan kita yang punya kekuatan, punya Jadi lihat, ibarat gini. Kita umpamanya diberi lukisan. Oh, ini saya nggak lama ini nggak ketemu dengan Pak Umar. Ini lukisannya adalah kenangan. Ketika kita melihat lukisan, yang kebayang siapa? Pak Umar. Nah, itu namanya suluk. Ya. Salik, orang yang berjalan menyelupkan ruh kepada siapa? Allah. Ketika itu kita bisa seperti itulah yang dinamakan dengan zikir. Ya, kita jalankan topiknya, jalankan hatinya, jalankan zikrullahnya. Semuanya tidak ada lepas daripada qabdah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini semuanya ada dalam kesehatan. Semoga selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan mudah-mudahan
keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, turunannya anak yang soleh dan solihah, urusannya Allah yaitu mudahkan, segala hajatnya Allah kabulkan, utang-utangnya semua Allah berikan, yaitu sepada lunas semuanya, amin. Yaitu Allah berikan maisahnya mudah dari mana saja jalan rizkinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu kronolog pertama ya. Kita langsung aja ke materi sedikit. Jam berapa sekarang? Nggak bakal lama lah ya, ngaji mah jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengkaji Fathul Mu'in. Faslun fi suruti sholat asurtu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu sholati wa laysa minha. Di dalam kemarin sebelumnya menjelaskan tentang yaitu apa? Tentang kewajiban orang tua untuk apa? Memerintah sholat kepada anak-anaknya yang telah tamyiz. Nah, sekarang bahasan yang selanjutnya yaitu pasal mengenai syarat sah sholat. Di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan sebelum kepada poin syarat sah sholat, apa yang dinamakan dengan syarat itu ya, apa yang dinamakan dengan syarat. Syarat di sini dikatakan mayatawaqqafu alaihi sihatus sholat walaysa minha. Di sini takrif syarat itu setiap perkara, sesuatu yang dibutuhkan kepada sahnya sholat, dan perkara tersebut bukan dari juz'nya sholat gitu. Seperti apa? Seperti wudhu ya, mau sholat. Nah, itu wudhu itu di luar apa? Sholat. Contoh seperti apa lagi? Sautrul aurat, menutupi aurat. Nah, itu syarat sah. Jadi yang menjadikan sahnya melakukan sholat itu syarat. Jadi di luar, eksternal ya. Jadi yang pendukung sholat di luar. Nah, di sini syarat itu wa quddimati surutu ala arkani idza sartu ma yajibu taqdimuhu ala sholati wastimaruhu fiha. Di dalam kitab Fathul Mu'in, kenapa syarat dikedepankan, dikedahulukan untuk dijelaskan sebelum rukun? Karena, nah di sini alasannya munasabah antara wadhu jeung toba. Artinya gini, jadi sebelum melakukan apa? Sholat, tentu sholat itu sahnya memerlukan syarat. Jadi dijelaskan dulu pertama untuk mensahkan sholat, yaitu supaya tahu dulu apa syarat sahnya. Begitu. Jadi di sini musonif wa qudimat surutu alal arkan, mendahulukan syarat, mengakhirkan menjelaskan rukun sholat. Ma yajibu taqdimuhu ala sholat wastimraru fiha. Karena supaya jelas, supaya paham orang yang ingin sholat,
supaya sahnya tahu akan syarat sahnya sholat. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, syarat sah sholat itu ada 5 dalam kitab Mu'in. Tetapi di dalam kitab Safinatun Najah, karangan siapa? Karangan Imam Nawawi, itu ada berapa? Yang kemarin syarat sah sholat. Mas Fatin, syarat sah sholat itu 17 marukun sholat. Semangat berapa? Ayo. 8. Nah, terus ada yang berapa lagi? Syarat sah sholat ada 8. Ya, 8. Coba syarat sah sholat. Kan kita umumnya gini. Makanya kata Imam siapa? Ibnu Ruslan, wa kuluman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang mengerjakan amal sholat ataupun amal apa saja tidak didasari ilmunya, maka itu amal ditolak, tidak diterima. Itu kata Ibnu Ruslan. Nah, sekarang supaya paham kepada ilmu, itu ilmu kapan sih harusnya di apa? Harus dicarinya. Ingat, Nabi menegaskan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi awas. Nih, konteksnya. Tolabul ilmi, tolab itu apa? Memerlukan pekerjaan. Jadi bahasanya tolab. Tolab itu apa? Memerlukan ikhtiar. Awas, ikhtiar. Jadi harus apa? Ikhtiar dulu. Tolabul ilmi. Jadi umpama dari rumah ke sini, ikhtiar berjalan, tolab. Dari mana? Dari rumah ke masjid, tolab. Nah, tolabul ilmi. Di mana umpamanya? Saya mah ada di mana? Di rumah. Kedengeran. Kira-kiranya masuk tolab tidak? Konteks tolabul ilmi. Nah, tidak. Karena tolaba yatlubu itu menyupri. Ya, berjalan. Paham? Ya. Gitu. Awas. Saya mah sudah niat. Awas. Niat itu adalah qasdu sayin muktaronan bipi lihi. Qasdu menyejak, melakukan berbarengan dengan melakukan. Kalau niat itu tidak melakukan termasuk gak? Tidak. Ya. Sudah saya meniat tuh. Makanya ketika ada apa? Ada santri dengan ajengan, tanya sama ajengannya, kenapa kamu enggak itu? Sholat udah cukup niat. Pak Kiai, pas giliran ke itu, ke rumah makan, itu kan belok, Pak Kiai-nya masuk ke rumah makan. Pas santrinya apa? Mau ngambil nasi sama ditepak sama Pak Kiai. Kenapa Pak Kiai kok nggak boleh? Kan udah cukup niat saja, nggak usah ngambil nasi sama itu. Paham? Nah, ya. Makanya nggak cukup dengan ini. Muktaronan bifi'lihi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin minal mahdi ila minal mahdi, awas kewajibannya minal mahdi ilallah. Ya, dari mulai kita di eyong, dilahirkan di eyong, sudah di gini begitu ya, si katep, si lajak gitu kan, mari cadel-cadelan gitu ya. Nah itu sampai ila lahdi, sampai ke ya, itu batasannya. Adapun berapa nih, kata Imam As-Sujai di dalam kitab apa Ta'limut Ta'lim, setiap hari ya, artinya tajidu ilman, bertambahlah iman apa ilmumu, tajidu khusu'an, artinya akan ilmu itu memberikan dorongan kepada iman untuk bersungguh-sungguh melakukan amal. Makanya ahabbu ilallah,
amal, kata baginda Nabi Muhammad SAW, amal yang Allah cintai yang utama yaitu pertama tolabul ilmi. Yang kedua apa? Birrul walidain. Yang ketiga apa? Jihad fisabilillah. Ini jihad. Jadi melawan hawa nafsu. Nah, enak nama sekarang tuh ya. Bayano ya di rumah. Aduh, kita bersama istri. Deh, bercanda happy gitu kan? Ya, anak-anak ya. Nah, kebetulan, nah gitu. Nah itu. Ambil apa? Dinyuhin kopi, goyang-goyang kaki, nonton TV. Aduh, di rumah enaknya mah gitu kan. Ya karena kita terpanggil dengan apa, kewajiban kita apa, harus apa, membaharui. Jadi du imatatakum, kata Nabi, perbaharui imanmu. Makanya malaikat Jibril ketika siapa, ketika khutbah Rasulullah SAW mewasiatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu memperbarui iman, karena iman itu yajidu wayan kusu, selalu apa, naik, selalu turun, naik dan turun. Bagaimana caranya? Imam Al-Ghazali telah memberikan resep kepada kita untuk apa, yaitu dengan tolabul ilmi, artinya menambah ilmu. Iman itu dengan ilmu. Yang kedua dengan mujalatus sholihin, seperti ini. Harus sering apa? Harus sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wala ta'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya, kita apa? Suudon aja. Innallaha bidonni abdi. Sesungguhnya Allah itu ada dalam prasangka. Ya, kita mudah-mudahan jadi orang-orang yang soleh. Amin. Ya. Ya, gitu. Jadi awas. Jadi iman. Kita berangkatnya ke sini itu karena dorongan iman. Ada kewajiban kita. Selain apa? Kewajiban sholat. Kewajiban kita apa? Menolong orang. Yaitu apa? Yaitu menjaga iman kita, hati kita. Dengan apa? Selalu yaitu tolabul ilmi. Artinya apa? Maka ketika itu malaikat Jibril datang kepada baginda ketika khutbah, apa? Lakukanlah pertama taubat, kedua yaitu apa? Sil bainana wa bainallah. Seringlah engkau sambungkan ruhmu, sirruhmu atau rasamu dengan siapa? Denganmu, dengan siapa? Allahmu. Sil bainana wa baina robbukum, antara dirimu dengan Tuhanmu. Apa? Yaitu jangan putus apa? Mengingat Allah. Yang ketiganya mewasiatkan Nabi kepada apa? Malaikat Jibril kepada Nabi untuk menjaga imannya, hatinya, supaya selalu mujahadah, sungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu sering, yaitu bersedekah. Itu. Dan yang keempat yaitu yasma'una bi nasihatid, banyak mendengarkan yaitu nasihat-nasihat agama. Itulah ya, di antaranya penyubur, pengkuat keimanan dan hati kita yang ada di dalam dada kita. Insya Allah. Makanya jangan alergi kita. Karena bukan apa, kita mah bukan ininya, bukan pahamnya. Itu. Jangan itu. Tapi harus apa? Makanya tobako akan menibakan Allah kepada hati seseorang. Satu titik kalau umpama kita tidak apa, mendengarkan nasihat ataupun tolabul ilmi. Maka kata Imam Sujai, makanya setiap hari. Kalau setiap hari nggak mendengarkan ataupun tolabul ilmi, maka Allah akan tebakan apa? Titik, satu titik. Kalau umpamanya kebanyakan titik hitamnya, maka akan tertutup hatinya. Maka tadi dalam muqaddimah Al-Fakir di apa? Di masjid, laqad darokna di jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna aksana. Jadi sudah tobako, sudah hitam hatinya, maka masuk kepada apa? Penglihatan, tidak akan bisa melihat walaupun itu apa? Kebenaran.
Datang kemana? Ke pendengaran. Lahum udunul la yasma'una biha, kata Allah. Tidak akan mendengar walaupun apa toakmu di deketin rumahnya. Adan di mana apa banyak, ataupun nasihat-nasihat agama di mana-mana. Kalau umpama sudah tobat, titiknya dia dalam hatinya. Kul barrona fi qulubikum. Titiknya di hati-hatinya sudah banyak, maka akan apa? Menjadikan hatinya apa? Gelap. Mata hatinya akan gelap, kepada kupingnya juga akan tertutup. Na'udzubillahi min lahum qulubu la yafqahuna biha walum adanu la yasmauna. Ulaika kal an'um balhum adall. Maka itu manusia disamakan dengan martabat hewan, dalam arti sifatnya tidak akan jauh dengan akan menghalalkan sebagai cara apapun dalam kehidupannya. Na'udzubillahi min. Maka Allah menggolongkan, mengancam, ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai, itulah orang-orang yang apa? Ghafil, yang jauh dari Allah. Na'udzubillahi min. Kata Nabi, wala tattabi'u qulubul ghafilun. Janganlah engkau mengikuti hati-hati yang jauh dari Allah. Na'udzubillahi min. Makanya kita jaga hati kita. Dengan apa? Kita sama-sama. Ada berapa? 2, 3, 4 orang kita mujalatus sholihin, baca Al-Quran, kita munajat kepada Allah. Kata Imam Ghazali, untuk apa? Penawar hati. Tolabul ilmi, mujalatus sholihin. Kita banyak bangun malam walaupun 2 rakaat. Yang ketiga, yaitu keempatnya baca Al-Quran. Kelimanya apa? Banyak istighfar. Banyak istighfar. Kita memohon kepada Allah situasi dan kondisi sekarang ini, tapi jangan dijadikan apa? Terlebih-lebihan. Ya, makanya kita tawakal Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Allah lah yang sebaik-baiknya penggenggam segala urusan. Tidak ada. Makanya kembalikan kepada Allah. Kena takdir Allah yang baik, khairihi, ya, qadar Allah khairihi, ini semuanya dari Allah. Dan wa syarrihi, kena kepada diri, tidak senang, itu adalah semuanya. Lihatkan, sirru ini adalah ditakdirkan, dikodokkan oleh Allah. Jadi kita tuh bukan ini. Jadi yang masalahnya imannya sejauh mana sudah apa? Menerima akan itu. Ya, makanya kuatkan keimanan kita. Jadi du imanatakum. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, kaifa nujidu ya Rasulullah? Dengan cara apa iman itu supaya kuat? Nah, tadi Imam Ghazali sudah. Tapi kata Nabi apa? Yaitu nujidu imanatakum. Perbaharui ya, tinggikan, kuatkan iman bi qauli la ilaha illallah. Itu senjata yang ya, la ilaha illallah. Ketika la ilaha illallah, semuanya apa? Leburkan rasa kecuali kita apa? Dengan Allahnya. Semua apapun yang kena kepada diri kita, itu adalah kehendak Allah subhanahu. Tidak ada yang bisa menolak. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Dengan diiringi dengan ikhtiar, doa kepada Allah subhanahu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini wasurutu sholati khamsatu ahaduma at-taharatu ani hadasin. Jadi termasuk kepada syarat sah sholat yang 5 itu, pertama at-taharatu, suci. Ya, di sini yang 5 itu kembali yaitu suci dari hadas, wa janabati, dan janab junub. At-taharatu lugatan nadopatu wa khulusu minadansi wasar an raful man'i martabati alal hadisin najasi. Jadi kalau umpama yang pertama itu syaratnya sholat itu 5 di dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu at-taharatu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, menurut lugot, menurut bahasa,
Apa itu toharoh? An-nadofatu, yaitu suci atau bersih, wal khulusu, benar-benar apa? Khulus, ya, bersih, minad danasi, yaitu dari apa? Dari kotoran. Itu menurut apa? Lugat. Tetapi menurut syar'an yang namakan toharoh itu raf'ul man'i mutarotibi alal hadasi wa najasi, yaitu menghilangkan yang menghalangi timbulnya ya hadas dan najis. Ini yang dimaksud ini suci, ya, yang maksud suci menurut syara. Jadi kalau umpama sholat itu harus suci dari hadas dan najis, gitu ya. Kalau hadas kan ada dua, hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas kecil dengan apa? Dengan menghilangkan dengan wudu, dan hadas besar dengan mandi. Wan najasati, dan najis, yaitu najis ada berapa? 3. Najis apa? Terus najis muhopapa, mutawasito, dan muhola. Muhopapa najisnya yang ringan. Contohnya seperti najis bayi yang belum apa? Sampai kepada umur 2 tahun masih susu, yaitu apa? Najisnya kencingnya ataupun apa? Urinnya anak laki-laki. Itu mau apa? Ya cuman di apa? Diguyur aja. Nah, kalau mutawasitoh terbagi 2. Ada mutawasitoh ainiyah, ada mutawasitoh hukmiyah, najis. Ya. Kalau mutawasitoh ainiyah, najis mutawasitoh ainiyah itu najis yang ada jentulnya. Ya, seperti kelihatan apa? Ada tai apa? Ayam, atau umpamanya di mana kelihatan, umpama yang kelihatan ya najisnya, itu namanya najis mutawasitoh ainiyah. Kalau yang nggak kelihatan namanya najis mutawasitoh hukmiyah. Nah, itu tolok ukurnya 4. Rasa, ambe, dan warna. Ya, itu untuk membersihkannya. Jadi jentulnya dulu, itu warnanya hilang, baru ambenya, nah ini ambe, gitu. Baunya, gitu kan? Pak Herman, ya, kalau menghilangkan apa? Najis mutawasitoh hukmiyah atau ainiyah, hilangkan. Yang keempatnya apa? Rasa. Silakan aja. Halo ya. Kalau mereka itu kata dalam fikih itu seperti itu, ya, konteksnya. Katanya. Kalau umpama menurut uruf, menurut adat, ini mah udah bersih, atau umpamanya nggak usah dirasain, udah pakai insok, komatur, ya, itu mah apa? Ya. Nah, yang terakhir najis najis mughala atau mughala doma, itu yang 2 itu, ya, babi dan keturunannya. Yang cara menghilangkannya 1 pakai sama 7 kali kumpahan, ya, itu. Nah, itu di dalam sholat, nah itu harus suci dari situ. Nanti dijelaskan tohuroh itu nanti apa saja di dalam tohuroh itu, apa saja, ya, apa isinya tohuroh itu, ya. Silahkan kalau umpamanya kita Allah berikan ya waktu kepada kita, umur panjang, sehat walafiat, ya, kita insya Allah bertemu kembali membahas ini, ya. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita, sehat, amin. Ya Allah, untuk menggali seluruh ilmu-ilmu Allah, ya.